Halo semua, balik lagi bersama saya Tori Bijaksana di BTS Game Mobile. Hari ini kita bakal main game lagi, dan game yang kita mainkan kali ini adalah Genshin Impact. Bedanya adalah hari ini kita bakal main Genshin Impact di dua HP sekaligus, yakni Poco M3 dan si Infinix Note 8. Ngomong reviewnya kedua handphone ini sudah kita bahas di beberapa video yang kemarin. Juga tandingnya untuk kedua HP ini juga kita sudah bahas. Jadi hari ini kita khusus ngebahas atau main game di Genshin Impact saja. Bagaimana pengalaman saya ketika main Genshin Impact? Ini dia selengkapnya, gaming di BTS Game Mobile. Oke, HP pertama yang mau kita buat main adalah si Infinix Note 8 ya, dengan layar yang lebarnya hampir 7 in ini. Kita punya pengalaman yang cukup menawan. Pertama, karena layarnya lebar, jadi jarak pandangnya jadi agak luas ya. Meskipun mungkin beberapa teman-teman bakal mempertanyakan bagaimana grafiknya. Nah, di segmen inilah yang mau kita bahas. Grafiknya sebetulnya untuk level rendah atau paling semula itu adalah level rendah, bukan yang paling rendah. Ini sudah oke tanpa ada kendala apapun. Pergerakannya lumayan, gak ada masalah untuk kelas rendah. Untuk mengobati rasa penasarannya kan gak cukup hanya di situ kan. Nah, akhirnya saya nyobain custom, yaitu di level tertinggi, grafiknya paling tinggi dengan FPS 60. Nah, baru di FPS 60 dan grafik yang paling tinggi ini saya mengalami beberapa masalah. Yang pertama tentu transisi dari muka satu ke muka yang lainnya. Ketika digeser baik ke kanan atau ke kiri, ada jeda sepersekian detik sehingga mempengaruhi dalam permainan. Kalau soal grafik jelas tidak terlalu signifikan ya. Memang kalau misalkan kita perhatikan waktu di mode rendah, grafiknya kayak grafik di PS2 waktu itu. Nah, kalau di grafik paling tinggi itu kayak grafik di PS3 sebenarnya, belum sampai ke PS4 ya. Ini untuk pengalaman pribadi saya. Nggak tahu kalau misalkan teman-teman punya gambaran pribadi sendiri, nanti boleh disampaikan. Untuk si Infinix Note 8 ini yang mengalami proses area panas itu ada di sekitar atas. Jadi zona kamera dan top posisi bagian top. Kemudian di belakangnya juga di zona sekitar kamera di posisi bagian top juga. Ngomong-ngomong, kalau misalkan secara keseluruhan nggak panas semua ya, anget doang ada di sekitar atas itu tadi, selebihnya enggak. Dan itu pun kalau pas kita pakai dalam posisi grafik yang paling tinggi dengan FPS 60. Ketika kita mainkan untuk posisi Genshin Impact tadi ya, jadi posisinya sama, ada di sekitar 100%. Nah, uniknya adalah kedua handphone ini sekarang ada di posisi yang sama juga. Jadi kita tadi mulai download dari awal. Yang si Infinix ini kita update gamenya karena kemarin belum terupdate. Sedangkan si Poco ini gamenya yang baru. Mulai dari persiapan awal, download data dan semuanya, hingga satu kali permainan yang kurang lebih 10-15 menit masing-masing, baterainya sekarang tinggal 73%. Nah, balik lagi ke gamenya. Oke, sekarang kita beranjak ke si Poco M3. Gimana pengalaman saya ketika main Genshin Impact di Poco M3 ini? Kalau secara grafik dari semula itu posisinya si Poco ini di posisi terendah ya. Dan kemudian saya posisikan ke posisi rendah. Dan secara grafik ya oke-oke saja. Tampilan permainan juga nggak ada masalah. Yang pasti memang agak ada penurunan frame rate ya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan suara beberapa kali terjadi putus-putus di beberapa background dan percakapan yang ada di Poco M3 itu. Apalagi kalau misalkan kita coba paksakan untuk main di level tertinggi dan FPS-nya 60. Grafiknya jelas sampai merah banget. Jangankan grafik tertinggi, di grafik tinggi saja sudah mulai merah. Dan memang kita langsung coba paksakan untuk main di overclock untuk grafik paling tinggi dan FPS-nya 60. Meskipun menghasilkan gambar yang berkualitas bagus ya, cuman sayangnya kalau memang HP-nya nggak mumpuni, mending nggak usah. Kasihan handphonenya, kasihan baterainya, kasihan prosesornya. Nanti bakalan cepat rusak si handphone itu gara-gara kita paksakan, kita overclock untuk sampai di situ. Secara pengalaman, kalau misalkan kita bandingkan ini ya, kalau kita bandingkan permainannya di Infinix Note 8 dan Poco M3, sebetulnya secara genggaman jelas enakan si Poco M3 secara pribadi. Kalau secara
secara permainan lebih nyaman si Infinix Note 8. Tapi ini barangkali bisa dipengaruhi beberapa hal juga. Nggak tentu, maksudnya saya dan kalian yang mendengarkan ini tentu berbeda pendapat ya. Bebas lah mau berpendapat seperti apa. Ini adalah observasi yang saya lakukan pribadi tanpa bermaksud untuk menjatuhkan dan menaikkan satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan ada salah silahkan dikoreksi. Selebihnya teman-teman bisa menyaksikan videonya di sini. Oh ya bang, prosesornya nggak dibahas tuh. Kalau masalah prosesor dan semua perintilan yang lainnya sudah pernah kita bahas sebelumnya. Tapi biar teman-teman lebih enak dalam mendalami segmen game ini, saya kasihkan spesifikasinya ada di sebelah sini untuk Infinix Note 8 dan Poco M3 ada di sebelah sini. Oke, jadi sekian dulu teman-teman video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tor Bijaksana. Sampai jumpa. Boom.